Halo, saya Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan produksi. Produksi itu apa sih? Produksi merupakan kegiatan pemanfaatan faktor produksi dengan tujuan menambah kegunaan atau menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Produksi memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, memenuhi pasar di dalam dan luar negeri, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Selanjutnya, faktor produksi. Faktor produksi diantaranya yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Yang pertama, sumber daya alam. Tanpa adanya sumber daya alam, maka tidak akan terjadi yang namanya proses produksi. Sebagai contoh, tanah, tambang, air, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan tenaga dari manusia yang mengelola sumber daya alam tersebut atau biasa disebut dengan sumber daya manusia. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan kemampuan. Berdasarkan sifat dibagi lagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani yang menggunakan kekuatan fisik seperti kuli bangunan dan pengangkut barang, serta tenaga kerja rohani yang banyak menggunakan akal pikiran seperti guru dan penulis. Sedangkan berdasarkan kemampuan dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik seperti dokter dan guru, tenaga kerja terampil seperti perias dan penjahit, serta tenaga kerja tidak terdidik seperti tukang cangkul. Yang ketiga, modal. Modal dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan sifat, sumber, kepemilikan, dan bentuk. Berdasarkan sifat ada dua, yaitu modal tetap yang dapat digunakan berkali-kali seperti mesin dan kendaraan, lalu modal lancar yang habis pakai seperti bensin dan minyak. Berdasarkan sumber ada dua, yaitu modal sendiri yang berasal dari perusahaan atau milik pribadi, dan modal asing yang berasal dari pinjaman pihak luar. Berdasarkan kepemilikan ada dua, yaitu modal individu misalnya rental dan sewa kontrakan, dan modal umum yang berasal dari pemerintah untuk kepentingan bersama misalnya pasar dan lapangan. Terakhir, berdasarkan bentuk juga ada dua, yaitu modal konkret yang dapat dilihat secara nyata seperti komputer dan mesin jahit, lalu modal abstrak yang tidak memiliki bentuk namun memiliki nilai, misalnya hak paten dan hak merek. Selanjutnya, bidang produksi. Bidang produksi dibagi menjadi 5. Yang pertama, produksi ekstraktif, yaitu memungut hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan, misalnya pertambangan. Yang kedua, produksi agraris, yaitu mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan, misalnya pertanian dan peternakan. Yang ketiga yaitu produksi industri, yaitu produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Yang keempat, produksi perdagangan, yaitu mengumpulkan barang hasil produksi untuk dijual kembali kepada konsumen demi mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, produksi jasa, yaitu memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Beberapa jenisnya adalah jasa bisnis, infrastruktur, dan administrasi publik. Halo, saya Vini Putriani akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi itu apa sih? Konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Faktor pola konsumsi dibedakan menjadi 3, yaitu faktor ekonomi, faktor non-ekonomi, dan faktor demografi. Faktor ekonomi diantaranya pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, bunga, dan perkiraan masa depan. Yang kedua yaitu faktor non-ekonomi. Yang paling sering terjadi yaitu faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola makan, etika, dan tata nilai masyarakat karena ingin meniru kelompok yang dianggap lebih hebat dan ideal. Yang ketiga yaitu faktor demografi. Faktor demografi yaitu jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula pengeluaran suatu negara. Semakin banyak tingkat usia produktif, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsi. Jenis barang konsumsi dibedakan menjadi 4, yaitu barang kebutuhan sendiri, barang istimewa, barang yang dipilih-pilih, dan barang tidak dicari. Barang kebutuhan sendiri
secara umum termasuk dalam kategori barang yang tidak dapat bertahan dengan lama, seperti makanan. Barang kebutuhan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan impulsif. Kebutuhan pokok terdiri dari roti, susu, dan gula, sedangkan kebutuhan impulsif terdiri dari permen dan es krim. Yang kedua yaitu barang istimewa. Barang ini adalah barang yang tidak biasa dan mewah, yang telah tersedia di pasaran, dan sebagian besar barang ini dibeli oleh masyarakat kelas atas dikarenakan harganya yang mahal. Barang ini bukan termasuk dalam kebutuhan, tetapi atas keinginan pribadi, seperti mobil dan emas. Yang ketiga yaitu barang yang dipilih-pilih. Konsumen dengan sengaja meluangkan waktu dan usahanya untuk membandingkan barang satu dengan barang yang lainnya yang sedang bersaing. Dilihat dari kualitas, harga, dan modelnya, seperti pakaian, tas, dan sepatu. Yang terakhir yaitu jenis barang yang tidak dicari. Barang ini sudah terdapat di pasaran, tetapi hanya sedikit konsumen yang membelinya, karena tidak terfikirkan oleh masyarakat, karena tidak atau belum membutuhkannya, seperti alat pemadam kebakaran. Halo, saya Melda Karima. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan distribusi. Distribusi itu apa sih? Distribusi merupakan kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kemudian, pelaku kegiatan distribusi juga biasa disebut dengan distributor. Distribusi memiliki 9 fungsi utama. Yang pertama yaitu informasi. Saluran ini mengumpulkan informasi terkait dengan pelanggan, pesaing, dan pemasok. Yang kedua yaitu promosi. Kegiatan promosi ini dapat berupa pembagian kupon, sampel, paket harga, maupun hadiah. Yang ketiga yaitu negosiasi. Pada negosiasi ini berhubungan dengan tawar-menawar. Yang keempat adalah pemesanan. Saluran distribusi ini mengirimkan informasi pada pemasok mengenai kebutuhan konsumen. Yang kelima yaitu pembiayaan yang berhubungan dengan permintaan dan penyebaran dana. Yang keenam yaitu pengambilan resiko, misalnya dalam hal pemrosesan pesanan dan ketersediaan stok. Yang ketujuh adalah fisik, yang dimana mengatur kesinambungan penyampaian dan penggerakan produk. Yang kedelapan adalah pembayaran, baik itu pembayaran tunai ataupun kredit. Yang terakhir adalah kepemilikan, yaitu memastikan barang telah sampai kepada konsumen. Saluran distribusi dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang dan agen. Pedagang dibedakan lagi menjadi pedagang besar atau biasa disebut dengan pengepul, dan pedagang kecil biasa disebut juga dengan pengecer. Begitupun dengan agen. Agen dibedakan lagi menjadi dua, yaitu agen pelengkap dan agen penunjang. Agen penunjang itu contohnya yaitu pengangkutan borongan dan penyimpan. Sementara agen pelengkap itu contohnya adalah jasa konsultasi dan finansial. Halo, nama saya Habibatus Syakuro. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Melda Karima tentang kegiatan distribusi. Rantai pasokan distribusi secara umum dibagi menjadi 5. Yang pertama, dari produsen ke konsumen. Yang kedua, dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga, dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer lalu ke konsumen. Yang keempat, dari produsen ke agen pengecer lalu ke konsumen. Yang kelima, dari produsen ke agen pedagang besar, ke pengecer, lalu ke konsumen. Faktor pemilihan penyaluran distribusi dilihat dari 4 aspek, yaitu pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, dan pertimbangan perantara. Pertimbangan pasar diantaranya pasar konsumen atau industrial, jumlah pembeli yang potensial, konsentrasi pasar secara geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian.
Pertimbangan barang diantaranya nilai unit, berat dan besarnya barang, mudah rusaknya barang, sifat teknis, barang standar dan pesanan, serta luasnya lini produk. Pertimbangan perusahaan meliputi sumber pembiayaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan saluran, serta pelayanan yang dilakukan oleh penjual. Pertimbangan perantara diantaranya pelayanan yang diberikan oleh perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan yang diberikan oleh produsen, volume penjualan maupun ongkos. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.